dipotong atau dipungut pihak lain, dan kredit pajak yang memang sudah kita bayarkan sendiri. Oke? Yang dipotong atau dipungut pihak lain itu bisa ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, 23, dan 24. Ya. Sedangkan PPh yang sudah kita bayarkan sendiri, sudah kita angsur sendiri selama dari Januari sampai Desember, itu PPh pasal 25. Ya, masing-masing pasal ini mengatur kredit pajak untuk orang pribadi maupun badan, gitu ya. Walaupun kalau badan tidak ada PPh pasal 21, gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, PPh pasal 21 sampai dengan 24 tadi bisa dikreditkan dengan dasar bukti pemotongan atau pemungutan pajak, tapi ingat selain yang PPh bersifat final, gitu ya. Oke. Kalau PPh pasal 21 kita sebagai karyawan, kita cukup lihat di formulir kalau dulu namanya 1721A1 untuk yang karyawan swasta. Untuk yang pegawai negeri, kita lihat di formulir 1721A2 ya, bukti potong A1 dan A2. Kalau sekarang di Kortex namanya BPA1 dan BPA2 ya. Tidak termasuk yang dianggap final. Karena tadi bisa aja istri dapat BPA1 atau BPA2 tapi dia dianggap final karena cuma dari satu tempat kerja dan NPWP-nya sudah digabung. Kayak gitu ya. Kemudian ingat, bisa saja ada subjek pajak luar negeri yang di pertengahan tahun dia pindah menjadi SPDN. Kayak gitu ya, statusnya bergeser. Nah, selama dia statusnya sebagai subjek pajak luar negeri kan akan dipotong PPh pasal 26 ya, kalau dia ada potongan dari penghasilan dari Indonesia. Kayak gitu kan ya. Nah, kalau memang seperti itu, kalau memang ternyata di pertengahan tahun dia berubah status menjadi subjek pajak dalam negeri, maka potongan PPh pasal 26 yang sudah pernah dipotong di tahun ini gitu ya, dia boleh dikreditkan juga. Statusnya dipersamakan dengan PPh pasal 21. Gitu ya. Tapi PPh pasal 21 bukan cuma untuk karyawan ya, macam-macam. Bisa untuk pekerjaan bebas juga ya. Sama kayak saya ini, saya sebagai pelaku pekerjaan bebas pengajar di IAI saya tidak mendapatkan BPA1. Tidak mendapatkan bukti potong A1 karena saya bukan pegawai atau karyawannya IAI. Saya hanya sebagai tenaga ahli yang menjalankan pekerjaan bebas, maka saya akan mendapatkan bukti potong bulanan. Kalau bulan ini saya dapat penghasilan dari IAI, berarti nanti saya akan dipotong. Kayak gitu ya. Nah, nanti dari bukti potong bulanan itu kan ada PPh pasal 21-nya ya, yang sudah dipotong ya. Nah, itu bisa saya jadikan sebagai kredit pajak di akhir tahun lewat SPD tahunan nanti. Gitu ya. Itu kredit pajak PPh pasal 21. Kemudian kredit pajak PPh pasal 22. Orang pribadi juga ada yang berkemungkinan dipungut PPh pasal 22. Kalau PPh pasal 22 diksinya dipungut ya teman-teman ya, bukan dipotong. Walaupun di perhitungannya nanti akan ada yang mengurangi nilai DPP. Sorry, nilai transaksi gitu ya. Tapi nanti coba tanyakan ke pengajarnya, bedanya dipotong atau dipungut seperti apa gitu ya. Karena pegawai DJP pun masih banyak nih yang sering salah memahami bedanya pemotongan dan pemungutan. Oke, yang saya tandai kuning, oh ya sebelumnya PPh pasal 22 utamanya diatur di PMK 34 tahun 2017. Ya, aturan turunan PPh pasal 22 yang paling utama ada di PMK 34 tahun 2017. Walaupun setelah itu banyak aturan turunan lain yang mengatur pemungutan PPh pasal 22 ini ya. Kayak usaha emas itu nanti ada aturannya tersendiri lagi selain yang ada di bawah ini ya. Kemudian apa namanya? Pulsa, penjualan pulsa, voucher kayak gitu ya. Itu juga ada pemungutan PPh pasal 22. Kemudian sekarang yang e-commerce, penjualan melalui e-commerce itu juga ada pungutan PPh pasal 22. Tapi nanti silakan teman-teman lihat pelajari lebih lanjut di PPh Potput. Oke. Yang saya tandai kuning ini, maka yang berkemungkinan orang pribadi akan mendapatkan pungutan PPh pasal 22. Oke, yang pertama impor impor ya, ekspornya tidak. Impor komoditas, impor apapun, sorry. Komoditas tambang batu bara dan seterusnya ini menginduknya ke ekspornya, bukan impor dan ekspor. Kayak gitu ya. Oke. Orang pribadi bisa saja melakukan impor barang. Ya. Ketika kita melakukan impor barang, makanya kita harus membayarkan PPh pasal 22 impornya pakai NPWP kita. Saya nggak tahu nih sistem aplikasinya di Direktorat Bea Cukai ya, karena yang melakukan pungutan kan DJBC ya.
apakah dia masih memungkinkan untuk tidak menginput NPWP atau NIK si pengimpor yang sebenarnya atau enggak. Karena kalau dulu ternyata masih bisa tuh, setahu saya pakai 0000 kayak gitu. Nah, itu jangan mau tuh. Kita pakai NPWP atau NIK kita. Kenapa? Biar nanti muncul di korteks kita. Sehingga kita bisa mengklaim PPh 22 impor itu sebagai kredit pajak kita. Gitu ya. Oke, kemudian bisa saja kita terutang PPh pasal 22 ketika yang sebelah kiri ini pemungutnya ya, yang sebelah kanan transaksi atau kegiatan yang terutang pungutan PPh pasal 22-nya ya. Ketika ada pembelian barang yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Ya. Kan bisa saja bendaharawan pemerintah ini membelinya bukan dari PT atau CV, tapi dari orang pribadi gitu ya. Misalkan saya jualan apa ya? Alat tulis gitu ya. Kemudian ada dinas yang beli ke saya, beli kertas sekian rim misalkan kayak gitu ya. Nah, ketika mereka belanja kertas tadi ke saya sebagai orang pribadi nih, dia akan mungut PPh pasal 22 gitu ya, dengan tarif sebagai informasi tarifnya 1,5% gitu ya. Misalkan transaksinya dia beli ke saya 10 juta, maka saya akan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Yang akan dibayarkan ke saya tidak full 10 juta, akan tetapi dikurangi dulu dengan 1,5%-nya, berarti dikurangi 150 ribunya gitu ya. Akan dikurangi 150 ribu, baru sisanya akan dibayarkan ke saya. Terlepas ada PPN juga ya, kita nggak ngomongin PPN. Nanti 150 ribunya ini bisa saya jadikan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Ya, nanti akan muncul juga otomatis di Cortex di L1E. L1 bagian E ya. Nanti akan otomatis muncul di situ kalau sekarang. Kalau dulu kan kita harus minta buktinya tuh. Kalau sekarang otomatis. Kemudian mirip juga dengan pembelian yang dilakukan bendaharawan pemerintah, yaitu pembelian yang dilakukan oleh BUMN, Badan Usaha Hasil Restrukturisasi, dan badan usaha tertentu yang dimiliki oleh BUMN. Ketika mereka melakukan pembelian barang juga atau bahan yang digunakan untuk keperluan usaha mereka, bisa saja mereka belinya dari orang pribadi. Gitu ya. Sehingga ya nanti sama juga, tarifnya kan juga 1,5%. Mekanismenya mirip-mirip kayak tadi ketika belanja pemerintah gitu ya. Bisa saja mereka beli ke kita sebagai orang pribadi, nanti kita akan dipungut PPh pasal 22, nanti PPh pasal 22-nya ini bisa kita jadikan sebagai kredit pajak di akhir tahun. Gitu ya. Kemudian yang saya tandai kuning lagi, yang pemungutnya adalah badan usaha industri atau eksportir. Kayak gitu ya. Ketika mereka membeli bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, maka mereka harus mengut PPh pasal 22 dari kita. Nah, yang menyediakan hasil kehutanan, perkebunan, dan seterusnya ini kan bisa saja orang pribadi ya. Nah, maka nanti kita akan punya kredit pajak PPh pasal 22. Ya, di sini juga ada nih, di Pekalongan saya pernah mendampingi wajib pajak yang usahanya pemotongan kayu gitu ya. Dia ngambil kayu dari hutan, kemudian dia potong, dia jual ke badan usaha industri ya yang mengolah hasil kayu tadi. Nah, maka dia akan mengut tuh PPh pasal 22 dari orang pribadi ini. Ini pengusahanya orang pribadi yang pengusaha kayu hasil hutan tadi, kayak gitu ya. Kemudian, badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam atau non-logam, baik itu dari badan maupun orang pribadi. Ini juga sama ya. Ada badan usaha, beli hasil komoditas tambang, kayak gitu. Bisa saja yang menyediakan komoditas tambangnya adalah orang pribadi. Maka dia harus mungut PPh pasal 22. Oke, nanti si orang pribadinya akan punya kredit pajak PPh pasal 22. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Mungkin sampai PPh pasal 24 baru kita akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Kemudian PPh pasal 23. Orang pribadi bisa saja punya kredit pajak PPh pasal 23. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa yang mungkin punya potongan PPh pasal 23 itu hanya badan saja. Ya. Orang pribadi pun bisa saja punya kredit pajak PPh pasal 23. Saya tampilkan di undang-undangnya langsung ya, biar teman-teman bisa memastikan itu. Karena masih sering banyak miskonsepsi mengira yang akan punya potongan PPh pasal 23 itu hanya badan saja. Di undang-undang pasal 23. Oke.
Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan, dan seterusnya gitu ya, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Oke. Yang pertama, akan dipotong 15% untuk penghasilan apa saja. Untuk penghasilan yang pertama dividen, kemudian bunga, kemudian royalti, kemudian hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Oke ya. Pasal 21 pasti mengatur tentang pemotongan PPh terhadap orang pribadi. Ya, 21 itu mutlak untuk orang pribadi. Badan nggak mungkin ada yang dipotong PPh pasal 21. Sekarang saya tanya, kalau susunan kalimatnya seperti ini, klausul selain yang dipotong PPh pasal 21 ini, melekatnya hanya ke poin nomor 4 atau melekat juga ke poin nomor 1, 2, dan 3? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau susunan penulisannya seperti ini, melekatnya kemana teman-teman? Poin 4 saja atau poin 1, 2, 3, 4? Yuk, nggak ada yang bisa bantu jawab. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, ada yang berpendapat melekat ke 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang berpendapat lain? Nggak ada? Oke. Kalau susunan kalimatnya seperti ini, posisinya seperti ini, maka klausul selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ini hanya melekat di poin nomor 4 saja. Gitu ya. Karena dia menyambung di sini nih. Ya. Kecuali kalimat selain ini dan seterusnya, posisi dia ada di bawah sini. Ya, posisinya dia ada di bawah sini. Baru dia akan berlaku untuk poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 4. Gitu ya. Mungkin Pak Dani atau Mas Dani sebagai lawyer yang biasa Siapa? baca aturan pasti sepakat untuk itu ya. Insya Allah Pak, Oke. insya Allah. Gitu ya. Jadi karena dia posisinya di sini, dia hanya melekat ke poin nomor 4. Artinya, yang dibedakan antara pemotongan PPh pasal 21 dan 23, yang dibedakan antara orang pribadi dengan badan, untuk yang poin 15% ini hanya poin nomor 4. Artinya ketika hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya ini diterima oleh orang pribadi, maka dia akan dipotong PPh pasal 21. Tapi kalau hadiah, penghargaan, dan seterusnya ini yang menerima badan, ya, maka dia akan dipotongnya PPh pasal 23. Oke? Tapi poin nomor 1 sampai poin nomor 3, entah itu dividen, entah itu bunga, entah itu royalti, dia secara aturan defaultnya akan dipotong PPh pasal 23. Siapapun yang menerima. Baik orang pribadi maupun badan. Gitu ya. Terlepas ternyata dividen kan sekarang bukan objek pajak selama di ini ya. Selama di apa namanya, diinvestasikan kembali. Itu urusan lain ya. Kayak gitu. Tapi kan di huruf G ini kan banyak nih. Ada yang diterima dari luar negeri segala macam kayak gitu ya. Yang bisa saja nanti terutang PPh. Nanti terutang PPh-nya pasal 23. Gitu ya teman-teman ya. Makanya orang pribadi bisa saja dapat potongan atau kredit pajak PPh pasal 23. Kayak gitu ya. Kemudian yang 2%. Kan tarifnya ada 2 ya. Untuk yang PPh pasal 23 ada yang 15% dan 2%. Yang 2% coba kita perhatikan. Yang kena 2% adalah poin nomor 1, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Oke ya. Yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 apa? Penggunaan hartanya, sewanya, yaitu sewa tanah dan atau bangunan. Gitu ya. Berarti selain sewa tanah dan atau bangunan akan dipotong PPh pasal 23. Asalkan yang menyewa adalah pemotong, gitu ya. Untuk melihat yang menyewa adalah pemotong atau enggak kan dilihat di atas nih, yang dibayarkan oleh siapa? Oleh badan pemerintah, subjek
objek pajak badan, ada kegiatan, dan seterusnya gitu ya. Oke. Kemudian yang poin nomor 2 yang kena 2%. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Nah, ingat ya, tadi pasal 21 hanya memotong PPh untuk orang pribadi. Nah, berarti kalau susunan kalimatnya seperti ini, pengecualian selain yang telah dipotong PPh pasal 21 hanya melekat di poin nomor 2 saja. Ya, kecuali lagi-lagi dia posisinya di bawah sini. Oke ya. Artinya yang dibedakan antara orang pribadi dan badan hanya ketika imbalan terkait jasa saja. Ya. Oke, berarti kalau yang memberikan jasa adalah orang pribadi, yang memberikan jasa ya, maka dia akan dipotong PPh pasal 21 oleh yang memanfaatkan jasanya, oleh yang membayar, kayak gitu ya. Tapi kalau yang memberikan jasanya adalah badan, maka dia akan dipotong PPh pasal 23. Gitu ya. Tapi terkait sewa, selain tanah dan atau bangunan, karena yang tanah atau bangunan kan sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 ya. Tapi terkait sewa selain tanah dan atau bangunan, maka siapapun yang menyewakan, ya, siapapun yang menyewakan, dia akan dipotong PPh pasal 23. Kalau memang yang menyewa adalah pemotong, gitu ya. Yang mana pemotongnya ada di atas tadi, gitu ya. Jadi gitu, orang pribadi pun bisa saja dipotong PPh pasal 23. Jangan langsung loncat ke konklusi yang kurang tepat bahwa 23 hanya untuk pemotongan terhadap badan. Itu kurang tepat ya. Saya misalkan orang pribadi, kemudian saya menyewakan mobil ke sebuah perusahaan. Gitu ya. Perusahaan itu punya kewajiban untuk memotong PPh pasal 23 atas penghasilan sewa yang saya terima. Kayak gitu ya. Nanti penghasilan sewa ini akan saya laporkan di SPD tahunan. Pemotongannya, potongan PPh pasal 23-nya tadi, bisa saya klaim sebagai kredit pajak. Gitu ya. Oke, sampai dengan PPh pasal 23, ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silahkan. Kalau untuk jasa teknisi kapal, itu dia lebih ke PPh 23 apa 21? Selama ini 21 bukan pegawai tetap, Pak. Tetap. Yang menyediakan jasa siapa, Mbak? Yang Pemberi bersangkutan. jasanya orang pribadi atau badan? Orang pribadi. Orang pribadi. Kalau orang Iya. pribadi ya PPh pasal 21. Karena kalau jasa yang menyediakan orang pribadi, dia akan dipotongnya PPh pasal 21. Gitu ya. Iya. Berarti kalau tadi bukan pegawai itu sudah tepat. Kayak gitu ya. Tapi kalau yang menyediakan jasa adalah badan, maka dia harus dipotong PPh pasal 23. Gitu, Mbak? Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau biaya sewa virtual office, itu potong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh 23 ya, Pak? Baik. Virtual office ya. Virtual office kira-kira tanah atau bangunan atau bukan? Bangunan. Bangunan ya. Ada bangunan wujudnya? Iya. Ada, cuman kan kita nggak pakai ya. Jadi hanya numpang nama aja sih. Numpang alamat saja, Pak, untuk alamat kantor gitu. Oke, virtual office teknisnya gimana sih, Mbak? Apakah kita menyewa Jadi satu space tertentu atau kita hanya menyewa apa ya, ruang virtual atau cloud yang disediakan oleh penyedianya itu atau gimana? sebetulnya kita hanya pinjam numpang alamat gitu, Pak. Jadi misalnya perusahaannya di Cakung base-nya ya. Tapi untuk NPWP-nya kita numpang di Jakarta Selatan di virtual office itu. Dan Oke. ruangan itu sebenarnya kita nggak pakai Oke. gitu. Untuk alamat NPWP saja, Pak. Oke. Ya, perkembangan ini memang signifikan kayak gitu ya. Ini agak susah sih, Mbak, memang ya. Kalau secara prinsip berarti kan sebenarnya dia tidak menyewa bangunan ya atau menyewa tanah gitu ya. Iya. Cuman di Iya. lain sisi dia secara formalnya seolah-olah
ada alamat di situ kayak gitu kan ya? Betul. Karena ada beberapa pendapat, ada yang bilang masuk ke PPH pasal 4 ayat 2, ada juga yang ke PPH 23, karena kalau ke 23 kita tidak menikmati bangunannya. Jadi di sana hanya ada resepsionis, kalau ada surat dikirim ke sana, seperti itu aja Pak. Nanti kalau ada surat dikirim ke warehouse kita, ke office kita gitu. Oke. Penyelayanan itu saja. Resepsionisnya pegawainya siapa, Mbak? Resepsionisnya itu pegawai dari pihak si virtual office-nya yang di Jakarta Selatan, ya, penyedia jasa itu. Oke. Saya belum berani menjawab sih, Mbak. Belum berani menjawab yang mana gitu ya. Karena emang dua-duanya punya alasan yang masuk akal sih. Yang 23 juga saya sepakat, yang 4 ayat 2 juga sepakat juga karena dia seolah-olah beralamat di situ kayak gitu kan ya. Betul. Saya belum bisa menjawab, Mbak siapa nih? Mbak Sunarti ya, Sunarti Mayanti. Nanti coba jadi PR saya ya. Nanti coba saya diskusi dengan beberapa senior lain yang lebih expert dari saya. Tadi di kelas sebelumnya juga saya ada PR, di sini juga ada PR. Insya Allah minggu depan semoga sudah bisa terjawab ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sebelum mungkin saya tutup ya untuk hari ini. Nanti di PPH 24 kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nggak ada? Oke, kalau memang tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan PPH UP di pertemuan kedua kali ini. Terima kasih. Mbak Hadinun, mau ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak, izin Pak. Kan kadang-kadang kita pengen konsultasi langsung ke... Maaf, suaranya nggak begitu kedengaran, Mbak. Ya, kadang-kadang kita kan lagi ada kasus kita pengen konsultasi langsung. Apakah boleh kami meminta nomor Pak Sophie, Pak? Oke, kontak saya ada di slide terakhir. Ya, silakan barangkali teman-teman mau menanyakan. Waktu kami pun bisa berkonsultasi ya Pak. Ya, selama itu saya bisa menjawabnya, artinya dalam arti ada kesempatan, kemudian memang dalam ranah kompetensi saya, insya Allah saya jawab. Tapi mohon maaf kalau misal nanti slow respon segala macam ya Bu ya, karena kadang, karena kadang. Bisa muncul sekarang gitu. Iya, wajib pajak yang nge-WA ke saya juga sering tuh numpuk-numpuk sampai lebih dari sehari 2 hari karena saya juga nggak sempat kebales kayak gitu ya. Mohon maaf kalau emang nggak fast respon. Oke, ada lagi? Tapi banyak kok teman-teman peserta brevet yang nanya ke saya kayak gitu ya. Insya Allah tetap saya jawab sebisa saya kayak gitu ya. Cuman kadang kalau sampai ke teknis material ya tetap akan saya arahkan untuk silakan konsultasi dengan AR terkait atau Fiskus terkaitnya kayak gitu karena seringkali kan Fiskus juga benar-benar lihat kondisinya secara langsung ya. Jadi sedangkan saya kan hanya melihat dari apa yang disampaikan ke saya saja. Jadi seringkali kalau teknis sampai ke sifatnya material kayak gitu biasanya saya tetap arahkan ke silakan tanya aja ke Fiskus yang terkait entah pemeriksanya atau Fiskusnya kayak gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas segala atensinya, atas segala partisipasi aktifnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala kekurangan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat. Selamat sore, terima kasih.